Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Renungan Pagi Elohim Reflection. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, renungan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-9, ayat yang ketiga. Bunyinya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Saya memberikan tema pada pagi yang indah ini, di balik penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sakit penyakit bukanlah ukuran untuk mengklaim seseorang, orang itu berdosa atau tidak. Setuju ya? Saudara, dari hal ini Yesus Kristus melihat bahwa penderitaan orang buta dalam nas firman Tuhan hari ini bukanlah disebabkan oleh dosa. Melainkan Tuhan Yesus melihat bahwa ada rencana besar yang harus dilakukan, yaitu menyatakan pekerjaan Allah. Itu kata Yesus Kristus ketika menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang selanjutnya cara yang luar biasa dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus meludah ke tanah, ya, mengaduk tanah, ya, dengan ludahnya itu saudaraku, dan mengoleskan ke mata orang buta itu. Seketika ketika Tuhan Yesus sudah melakukan itu, lalu Yesus Kristus mengutus orang buta itu untuk pergi ke kolam Siloam. Kolam Siloam artinya yang diutus. Nah saudara, ketika orang buta itu ya membasuh dirinya, cuci muka lah begitu ya, zaman sekarang bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu saudaraku. Setelah sudah membasuh dirinya saudaraku, saat itu juga meleklah matanya, terbuka, bisa melihat lagi. Wow, luar biasa sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dari ajaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, bukan karena kolam Siloam lah yang mencelikan mata orang buta itu, melainkan karena perkataan Yesus yang penuh kuasa, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ia yang kudus, ia yang suci, ia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun peristiwa ini dengan adanya kesembuhan orang buta ini, saudaraku, maksud saya, ya, sempat membuat banyak orang saat itu gusar, ya, sehingga membawa orang buta itu kepada para pemimpin-pemimpin agama. Namun saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pekerjaan Allah tetaplah harus dinyatakan. Pesan penting dari perenungan firman Tuhan hari ini, jangan ragu pada kuasa Tuhan. Kuasanya maksudnya Yesus Kristus. Semuanya nyata bagi kita, orang yang percaya kepada Dia. Ingatlah saudaraku, bahwa di balik sakit penyakit, di balik daripada penderitaan yang kita alami, atau pergumulan yang sedang saat ini kita alami saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan punya beribu-ribu cara, Ia ingin melakukan dan menyatakan kuasanya kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Amin. Maka daripada itu saudaraku, pesan dari firman Tuhan ini, nantikanlah Tuhan. Jangan mau dikalahkan dengan keadaan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dan setialah pada prosesnya. Amin. Dan siaplah untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, iman dan jasmani kita. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.